Jadilah sesuka hati Kerasakti menjadi pengawal pencari kitab suci Kerasakti Lia, nakal, brutal membuat semua orang menjadi gemar Kerasakti. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji season 5 episode ke-51. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya, di mana kelompok Tan Sanzang dikejutkan dengan kemunculan Raja Surga Selatan yang menyamar jadi seorang pengelana dan mencoba menghambat perjalanan mereka dalam misi pengembalian api abadi. Di sisi lain, Sun Wukong juga dikejutkan dengan kemunculan siluman banteng yang mempermasalahkan soal janji masa lalu yang tidak dia tepati. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana kelanjutan baku hantam antara Wukong dan siluman banteng, serta bagaimana nasib kelompok Tan Sanzang yang hampir menjadi menu makan siang bagi siluman laba-laba di jalur iblis. Tanpa lama-lama, langsung aja tuh kita terobos. Di tepi danau lava, Sun Wukong masih dihadapkan pada kemarahan siluman banteng yang kini sudah berubah wujud ke bentuk raksasanya. Di tengah kemarahan itu, siluman banteng berlagak seperti seorang kakak dan menuduh Sun Wukong telah membohongi adik banteng. Atas dasar itulah, siluman banteng bertekad untuk menghabisi Sun Wukong dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Namun begitu serangan itu dilancarkan, Sun Wukong langsung sigap menghindar dan mencoba menyadarkan siluman banteng dari pengaruh siluman parasit yang terus mengendalikan kesadarannya. Demi menyadarkan siluman satu ini, Sun Wukong dengan tegas memberitahukan kalau sosok yang disebut adik banteng adalah Raja Siluman Banteng itu sendiri. Mendengar kata-kata Sun Wukong, Raja Siluman Banteng malah tidak terima dan justru malah semakin menunjukkan kemarahannya kepada Sun Wukong. Alih-alih mempercayai ucapannya, Raja Siluman Banteng malah menggempur Sun Wukong tanpa ampun hingga terjadilah baku hantam sengit di antara mereka. Meski selama baku hantam itu Siluman Banteng sempat dibuat tersungkur oleh perlawanan Sun Wukong yang emang udah OP pisan, dia masih saja tidak menyerah dan makin berambisi untuk menghabisi Sun Wukong saat itu juga. Di sisi lain, sikap siluman banteng ini membuat Sun Wukong jadi makin geram karena ternyata fans beratnya itu sudah dikendalikan sepenuhnya oleh siluman parasit. Sementara Sun Wukong menyadari semua itu, siluman parasit yang berinang di tubuh Raja Siluman Banteng kini mulai tertawa puas karena dia bisa memiliki tubuh super kuat yang bahkan bisa dipergunakan untuk melawan siluman terkuat seperti Sun Wukong. Dengan penuh tekad, siluman itu pun mengultimatum Wukong bahwa dia akan segera menghancurkannya berkeping-keping. Mendapati situasi ini, Sun Wukong jelas saja semakin kesal dan akhirnya ia pun memutuskan untuk melawan Raja Siluman Banteng yang sedang dikendalikan hingga baku hantam di antara keduanya pun kembali berlanjut. Di tengah aksi baku hantam yang sedang berlangsung, siluman parasit lagi-lagi menunjukkan sikap puasnya yang telah berhasil mendesak Sun Wukong hingga sejauh ini. Tidak hanya itu, siluman parasit juga mengakui bahwa sebagai siluman kecil tingkat rendah dia memang tidak bisa dibandingkan dengan siluman kuat seperti Sun Wukong. Tetapi hal itu hanya berlaku di masa lalu. Pada saat ini, siluman parasit itu telah memiliki tubuh inang siluman banteng yang otomatis menjadikannya sebagai siluman terkuat juga yang pantas untuk dibandingkan dengan Sun Wukong. Selesai berkata-kata, siluman pengendali Raja Banteng itu pun lanjut menggempur Sun Wukong dengan berbagai serangannya. Berpindah ke tempat lain, saat ini kelompok Tan Sanzang masih berurusan dengan Raja Surga Selatan yang nampak sangat murka dan ingin membalas dendam kepada mereka. Di bawah amarahnya yang sedang memuncak, Raja Surga Selatan mempersiapkan serangan pedang nantian untuk menghabisi Tan Sanzang dan kedua muridnya. Namun ketika serangan itu dilancarkan, Raja Surga Selatan malah dibuat terkejut-kejut ketika Tan Sanzang dan dua muridnya mendadak hilang dan berubah menjadi butiran
pasir. Raja Surga Selatan bahkan menjadi lebih terkejut lagi ketika geng Tan San Zhang melancarkan serangan balik dari arah yang tidak terduga. Akibat dari serangan dadakan itu, Raja Surga Selatan harus menderita kekalahan sehingga hal itu membuat dia menyadari betapa lemahnya kekuatan tubuh saat ini. Pada saat yang sama, Raja Surga Selatan juga mendapatkan telepati dari siluman parasit yang melaporkan terkait situasi terkini antara pertarungannya dengan Sun Wukong. Di mana dalam laporannya itu, siluman parasit sangat merasa puas dan berterima kasih karena telah dicarikan tubuh inang sekuat Raja Siluman Banteng sehingga dia bisa bertarung melawan Sun Wukong. Sebagai ucapan terima kasih, siluman parasit itu kemudian berjanji bahwa dia akan datang membantu Raja Surga Selatan setelah mengirim Sun Wukong ke alam baka. Setelah selesai bertelepati dengan siluman parasit, Raja Surga Selatan kini tertawa puas dan memberitahukan kelompok Tan San Zhang mengenai semua rencananya yang berjalan sangat mulus. Dalam ucapannya itu, Raja Surga Selatan mengatakan bahwa saat ini dia telah berhasil mengendalikan siluman banteng lewat siluman parasit peliharaannya. Raja Surga Selatan juga mengumumkan bahwa tubuh siluman banteng itu akan segera dia ambil alih untuk dijadikan tubuh penggantinya yang lebih kuat. Setelah mengatakan semua itu, Raja Surga Selatan kembali melancarkan serangan kepada kelompok Tan San Zhang. Sesaat setelah serangan itu dilancarkan, Raja Surga Selatan buru-buru melarikan diri sedangkan Tan San Zhang dan dua muridnya mendadak dikejutkan dengan kemunculan segerombol siluman hutan. Mendapati kepungan siluman itu, Tan San Zhang dan dua muridnya tentu langsung waspada dan menyadari bahwa kemunculan siluman tersebut memang sengaja dipancing oleh Pirudaka alias Raja Surga Selatan. Demi terbebas dari siluman itu, Tan San Zhang dan dua muridnya pun langsung beraksi untuk menumbangkan siluman tersebut satu persatu. Selesai menumbangkan segerombolan siluman itu, Tan San Zhang dan murid-muridnya kemudian menyusul Raja Surga Selatan yang sedang mengarah menuju Sungai Hitam. Sementara geng Tan San Zhang mengejar, jauh di depan sana Raja Surga Selatan terlihat kelelahan tetapi masih bisa menggerutu untuk membuat rencana balas dendam di lain waktu. Sambil terus berjalan menjauhi lokasi Tan San Zhang, Raja Surga Selatan akhirnya terjatuh pingsan dan kesadarannya pun mulai memasuki dimensi anta beranta, di mana ia mendengar kelompok Tan San Zhang sedang mentertawakan kekalahannya. Merasa diremehkan oleh kelompok itu, Raja Surga Selatan memaksakan diri untuk bangkit berdiri sembari terus mengamuk dan menyuruh musuhnya untuk menunjukkan diri. Namun belum sempat musuhnya itu unjuk diri, Raja Surga Selatan malah dikejutkan dengan jebakan jaring laba-laba yang membuat tubuhnya terperangkap. Begitu tubuhnya terperangkap, Raja Surga Selatan tentu menjadi marah-marah terlebih lagi setelah mengetahui kalau si pembuat onar yang menjebaknya adalah siluman laba-laba bernama Baisi. Sementara itu siluman Baisi sendiri justru terlihat sangat terkejut karena ternyata hasil buruannya kali itu merupakan dewa surga yang kebetulan sedang berpetualang di jalur iblis. Dengan raut wajah sangat menyesal, Baisi kemudian memohon ampun kepada Raja Surga Selatan dan berjanji akan segera melepaskannya dari jaring laba-laba itu. Namun ketika Raja Surga Selatan sudah percaya akan segera dilepaskan, Baisi malah mengingkari janji dan justru memperkuat jaring laba-laba itu. Mendapati balutan jaring laba-laba malah semakin kuat, Raja Surga Selatan tentu menjadi panik terlebih ketika siluman laba-laba itu mengungkapkan niatnya yang sudah sangat tidak sabar ingin mencicipi kenikmatan daging dewa. Tidak mau berakhir menjadi santapan siluman laba-laba, Raja Surga Selatan melakukan segala macam cara untuk bebas, termasuk mengiming-imingi imbalan berharga untuk siluman laba-laba jika dia bersedia untuk melepaskannya. Namun dikarenakan iming-iming hadiah itu tidak mempan untuk membujuk siluman laba-laba, Raja Surga Selatan pun harus berakhir tumbang di bawah kekuatan siluman tersebut. Dan tepat di detik-detik terakhir pertahanannya, Raja Surga Selatan sempat mengucap sumpah serapah untuk membalaskan dendam kepada siluman laba-laba.
Selesai menumbangkan Raja Surga Selatan, siluman laba-laba itu kemudian berkomentar bahwa daging Dewa Surga kelas atas seperti hasil tangkapannya saat ini memang bisa membuat seseorang merasa belum cukup alias terus seraka. Selesai berkomentar, siluman laba-laba itu kemudian dikejutkan dengan kedatangan kelompok Tan San Zang yang baru tiba di lokasi Raja Surga Selatan berada. Melihat Raja Surga Selatan sudah dibuat tumbang dalam jaring laba-laba, Tan San Zang dan dua muridnya tentu terkejut-kejut, tidak menyangka musuh bebuyutan mereka akan dikalahkan siluman lain secepat ini. Sementara kelompok Tan San Zang terkejut-kejut, siluman laba-laba bernama Bai Si itu langsung menyapa dan mengatakan bahwa di masa lalu dia pernah bertemu dengan kelompok Tan San Zang juga. Mendengar perkataan Bai Si, Tan San Zang kemudian mengingat perjalanannya di masa lalu ketika terlibat huru-hara dengan siluman laba-laba bernama Hei Si. Pada masa itu Tan San Zang sempat menghentikan tindakan Sun Wukong yang nyaris saja akan menghabisi bayi laba-laba tidak berdosa. Setelah mengingat kejadian itu, Tan San Zang lantas mengenali bahwa bayi laba-laba pada masa itu telah tumbuh dewasa menjadi seorang Bai Si. Begitu Tan San Zang mengenali identitasnya, Bai Si kemudian memberikan penjelasan bahwa dirinya merupakan putri dari siluman laba-laba bernama Hei Si yang dulu sempat dihabisi oleh kelompok Tan San Zang. Berkat kebaikan Wukong dan Tan San Zang di masa lalu, Bai Si bisa tumbuh dengan baik dan berkultivasi hingga dewasa. Mendengar penjelasan ini, Cut Pat Kai lantas membuat sebuah pujian dengan mengatakan bahwa siluman laba-laba bernama Bai Si itu terlihat sangat mirip dan secantik ibunya Hei Si. Sementara Cut Pat Kai yang memuji kecantikan setiap wanita yang dia temui, Tan San Zang seorang gurunya justru sibuk mengamati Raja Surga Selatan yang tumbang dalam jaring laba-laba. Menyadari tatapan mata Tan San Zang, Bai Si kemudian memberikan penjelasan bahwasanya siluman laba-laba memiliki sifat naluri untuk memangsa kaum sejenisnya tanpa adanya rasa persaudaraan. Bai Si juga menjelaskan kalau dirinya tidak mendendam kepada kelompok Tan San Zang meskipun mereka adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Adapun alasan mengapa Raja Surga Selatan berakhir tumbang di tangannya, hal itu dikarenakan niat baik Bai Si yang ingin menolong kelompok Tan San Zang dari kekejaman Dewa Surga tersebut. Selesai mendengar penjelasan Bai Si, Tan San Zang kemudian mengucapkan terima kasih karena Bai Si telah membantunya untuk mengalahkan Raja Surga Selatan. Dan tak lama kemudian, kelompok Tan San Zang pun segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari Xiaoyu. Namun baru beberapa langkah berjalan, Wu Jing tiba-tiba menghentikan Cut Pat Kai dan Tan San Zang karena mendeteksi ada hal-hal yang tidak beres di area itu. Dengan penuh kewaspadaan, Wu Jing memperhatikan situasi sekitar dan akhirnya menggunakan jurus pasir andalannya untuk mengungkap keberadaan jaring laba-laba lain yang diam-diam telah dipasang Bai Si sebelum mereka datang. Begitu jaring laba-laba itu terungkap, Wu Jing langsung menghancurkan semuanya sedangkan Bai Si dituntut penjelasan oleh kelompok mereka. Karena sudah terlanjur ketahuan, Bai Si kemudian mengaku bahwa selama ini dia merasa sangat kesepian dan sengaja membuat jebakan itu untuk menahan Tan San Zang supaya tinggal lebih lama di sisinya. Tak mau permasalahan kali ini berlarut-larut, Bai Si kemudian segera pamit pergi, terlebih lagi setelah mendengar nasihat Tan San Zang yang menyarankan supaya siluman laba-laba itu menghapuskan keinginannya untuk bersama seorang biksu seperti Tan San Zang. Selepas kepergian Bai Si, Tan San Zang kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya siluman laba-laba itu memang telah mengincar mereka sedari awal. Kembali ke tepi danau Lapa, saat ini Sun Wukong masih disibukkan dengan baku hantamnya dalam melawan Raja Siluman Banteng yang dikendalikan siluman parasir. Pada baku hantam kali ini Wukong sudah mengubah wujudnya ke bentuk raksasa dan tanpa ragu sama sekali terus melayangkan berbagai serangan untuk mengalahkan siluman banteng. Sama seperti babak sebelumnya, kekuatan Sun Wukong kali ini juga mampu membuat siluman banteng tersungkur sehingga
sehingga hal itu membuat siluman tersebut makin mendendam dan bertekad untuk segera menghabisi Wukong. Namun sebelum balas dendamnya terlaksana, siluman banteng itu dikejutkan dengan energi besar dari Dewa Kegelapan yang seketika membangkitkan kekuatan terbesarnya dan meminta dia untuk mewakilinya dalam menghabisi Sun Wukong. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan baku hantam antara Sun Wukong dan siluman banteng, di mana nantinya Wukong akan menawarkan tubuhnya sendiri untuk jadi inang baru bagi siluman parasit. Wah, kalau kalian nontonin yang dulu komik-komiknya Sun Wukong di Cakradiva itu seru banget sih sumpah ya guys ya.